Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Izzatun Nafsi Al-Karimah NRP 5213167 dari kelas Audit A jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penata kelolaan TI atau Teknologi Informasi. Penata kelolaan teknologi informasi yaitu bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan serta proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya. Tujuan dari penata kelolaan teknologi informasi yaitu yang pertama untuk mengarahkan IT untuk memastikan bahwa kinerja TI memenuhi tujuan penyelarasan TI dengan tujuan perusahaan dan realisasi keuntungan yang dijanjikan. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan memaksimalkan manfaat. Nah, apa sih pentingnya penata kelolaan TI? Yang pertama yaitu untuk memelihara aliansi dan interaksi dengan mitra, yang kedua meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang ketiga menjaga reputasi organisasi, dan yang terakhir adalah memungkinkan cara baru transaksi elektronik yang lebih baik. Nah, siapa sih penanggung jawab dari penata kelola TI? Yang pertama yaitu BOD atau Senior Management, yang kedua adalah Executive Management, yang ketiga adalah Steering Committee, dan yang terakhir adalah Chief Information Security Officer. Di dalam penata kelolaan TI terdapat suatu manajemen risiko untuk menata kelola TI dalam suatu perusahaan, yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Terdapat pada ISO 31000/2009. Nah, ini dia yang ada di ISO 31000/2009. Ada beberapa proses seperti establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation, dan risk treatment. Di dalam manajemen risiko terdapat metode analisa risiko yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah analisa kualitatif, yang merupakan menganalisa dan menilai risiko dengan membandingkan parameter akibat dan peluang dengan membandingkan matriks yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah analisa semi kualitatif, yaitu metode yang dipakai hampir sama dengan metode kuantitatif, cuman perbedaannya terletak pada nilai atau skor tertentu yang telah ditetapkan sesuai resikonya. Dan yang terakhir adalah analisa kuantitatif, yaitu dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter yang dapat dari hasil analisa yang representatif seperti analisa statistik, simulasi, fault tree analysis, dan lain sebagainya. Untuk melakukan penata kelolaan TI pada suatu perusahaan, harus menggunakan sebuah best practice untuk mensukseskan penata kelolaan TI. Seperti pada gambar, terdapat 5 area utama untuk tata kelola TI yang didorong oleh nilai yang diberikan kepada stakeholder atau stakeholder value drivers. 2 di antara area tersebut merupakan hasil, yaitu pengiriman nilai, yaitu value delivery, dan manajemen risiko atau risk management. 3 area lainnya merupakan pendorong, yaitu keselarasan strategis atau strategic alignment, manajemen sumber daya atau resource management, dan pengukuran performa atau performance measurement. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola TI pada suatu perusahaan digerakkan oleh pemberian nilai tambah bagi stakeholder. Untuk memberikan nilai tambah ini dilakukan penyelarasan strategis dan penentuan solusi-solusi yang kolaboratif antara TI dan bisnis. Dari proses tersebut, ditentukan nilai tambah TI yang kemudian dilakukan pengoptimalan pengeluaran dan pembuktian nilai tambah TI tersebut bagi bisnis. Pemberian nilai tambah ini membutuhkan manajemen risiko yang bertujuan untuk penyelamatan aset TI, pemulihan dari bencana, dan keberlangsungan operasi TI.
Selanjutnya, dibutuhkan manajemen sumber daya untuk mengoptimalkan pengetahuan atau knowledge dan infrastruktur TI. Keseluruhan area ini dapat dikelola dengan tepat melalui pengukuran performa dengan penelusuran penyelesaian proyek dan memonitor layanan TI. Nah, dari hasil tersebut terdapat hasil berupa IT Balance Scorecard. Seperti pada gambar, menurut Grambergen 2001, konsep Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dapat diimplementasikan ke fungsi IT dan proses-prosesnya, sehingga timbul konsep Information Technology Balance Scorecard. Implementasi Balance Scorecard pada fungsi TI ini menjadi tools yang semakin populer digunakan oleh perusahaan-perusahaan. IT Balance Scorecard terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu kontribusi perusahaan atau corporate contribution untuk menjamin efektivitas tata kelola TI. Yang kedua ada orientasi pengguna atau user orientation untuk memperlihatkan ekspektasi bisnis. Yang ketiga adalah penyempurnaan operasional atau operational excellence, yaitu untuk melaksanakan fungsi TI dengan peningkatan kredibilitas dan dampak. Dan yang terakhir adalah orientasi masa depan atau future orientation untuk mengembangkan dasar penyampaian pembelajaran dan pertumbuhan bagi masa depan secara berkelanjutan. Nah, untuk melakukan penata kelolaan TI yang baik harus ada strategi TI. Strategi TI ini didapat dari dampak dan potensial IS atau IT yang ada di perusahaan, kemudian dianalisis apa saja kebutuhan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan semua permasalahan sehingga bisa mendukung proses bisnis pada perusahaan. Untuk melakukan tata kelola TI ada sebuah kebijakan dan prosedur, yaitu sebagai pedoman dan arahan manajemen dalam mengembangkan kontrol terhadap TI dan sumber daya terkait. Namun, masih banyak potensi masalah ketika akan melakukan penata kelolaan TI pada suatu organisasi, seperti perilaku end user yang kurang baik, biaya terlalu besar, melebihi anggaran, proyek terlambat, tingginya turnover staff, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelaku utama dari penata kelola TI adalah seorang auditor. Di sini auditor bertugas mereview dokumen dan review kontrak kesepakatan. Review dokumen yaitu seperti IT strategis, plan and budget, security policy documentation, organization or functional chart, job description, steering committee report, system development and program change procedure, operation procedure, human resource manuals, quality assurance procedures, dan review kontrak kesepakatan seperti kontrak tingkat layanan dan pengembangan, kontrak tender, kontrak pemilihan, kontrak penerimaan, kontrak pemeliharaan, dan kontrak kepatuhan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai penata kelolaan teknologi informasi pada suatu organisasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.